Maka saya mengatakan Jokowi itu nyolong, meminta dengan paksa kepada iparnya si Mulyono, Heru Mulyono yang menikahi Hidayati, adiknya, adik tirinya Jokowi itu, ya, dengan paksa minta ijazahnya itu. Nah, itulah yang kemudian direkayasa lalu dicetak di Pramuka, jadilah ijazah yang kemudian nyebar sekarang ini, yang dibawa oleh Jokowi ke Polda Metro. Nah, jadi kalau polisi cerdik itu harusnya meneliti kematian Hari Mulyono, dan berkait dengan itu kemungkinan juga karena kasihan adiknya menjadi janda lalu dikawinkan sama Anwar Usman dari MK. Kalau terjadi jenazah digali kembali, ya, lalu diotopsi, mungkin dugaan saya itu benar. Coba kita bahas ini karena menarik ya, karena sebagai seorang investigator kita harus jeli, kita harus betul-betul mengendus kira-kira ada kejanggalan atau tidak. Jadi seorang investigator yang baik adalah tidak boleh menyisakan adanya pertanyaan, harus tuntas semuanya. Oke. Ini hasil penelusuran soal ijazah SMA Jokowi yang diisukan hasil mencuri, ya, sebagaimana diwartakan oleh kompas.com. Sukoharjo, kompas.com. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini. Video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Ini juga di Jokowi Undercover 2, ya. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Bambang Tri sekarang sudah ditahan, ya, dengan tuduhan atau sangkaan melakukan penistaan terhadap agama karena melakukan sumpah mubahala. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seorang bernama Joko Wahyudi. Oke, ya, menarik ya. Ijazah SMA dia Jokowi itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 008112. Itu punyanya Joko Wahyudi, ujar pria tersebut. Oke. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMAN 6 Surakarta, ya. Kalau di Jakarta ini SMA 6 ini Bulungan. SMA top, ya. Gita Cinta dari SMA. Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober lalu, ya. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan Mr. Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977. Jadi dia 77, tamatnya 80, ya. 77, 78, 79, 80. 77, ya, karena ini hitungannya 3 tahun, ya. Kalau 3 tahun kan 77, 78, 79, 80. Ya, ini karena ini, ya. Karena 77 1 tahun, 78 1 tahun, 79 1 tahun, dan waktu 79 ke 80 atau 78 79 tambah setengah tahun ajaran, ya. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977, ya. Jadi saya satu angkatan dengan Pak Jokowi, ujar Joko. Informasi pentingnya, SMPP Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMAN 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMAN 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal berganti menjadi SMAN 6 Surakarta, secara psikologis stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMAN 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40 dalam kurung SMAN 6 Surakarta. Bahkan di emblem, ya, seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40 melainkan SMAN 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada tahun 1985, ya, ketika Pak Jokowi sudah tamat. 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-teman seangkatannya termasuk Jokowi lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa
di bawah angkatan 1985, tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40 SMAN 6 Surakarta. Joko melanjutkan, dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu, tahun 1980, ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Untuk kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana. Tetapi untuk kelas 2 dan 3, ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3 ya. Jadi 2 IPA 2, 3 IPA 3. Jadi saya ini saksi perjalanan Pak Jokowi di SMA. Ya, wong kami ini satu kelas terus, ujar Joko. Ya. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pertanyaan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari seorang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. "Sik, tak ambil ijazahku dulu," ujar Joko. Setelah duduk kembali, ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. "Nih, lihat. Nomor seri ijazah saya itu 008106. Bukan 008112 seperti yang disebutkan oleh diduga Bambang Tri dalam video itu. Saya rasa itu saja sudah cukup membuktikan," ujar Joko. Setelah berhasil mengonfirmasi Joko Wahyudi, tim Kompas.com kemudian bertandang ke SMA 6 Surakarta, Senin. Kami menemui kepala sekolah bernama Munarso. Munarso menunjukkan salinan ijazah Jokowi semasa SMA. Berdasarkan salinan tersebut, nomor seri ijazahnya tertera 008112. Jokowi dinyatakan lulus dari SMPP 40 SMA 6 Surakarta pada 10 Maret 1980. Adapun ijazah tersebut ditandatangani 30 April 1980 oleh kepala sekolah pada saat itu, yakni Dr. Andes Sukijo. Jadi nomor seri ijazah 008112 itu memang punya Pak Jokowi, bukan punya orang lain, ujar Munarso ya. Kemudian pihak sekolah juga menyimpan buku induk yang berisi daftar siswa sejak sekolah berdiri hingga saat ini. Nama Joko Widodo sendiri terdaftar di dalam buku induk tersebut. Pada halaman milik Joko Widodo tertera sejumlah informasi, mulai dari identitas, tempat dan tanggal lahir, nama ibu dan ayah, tahun masuk hingga tahun lulus. Saya berbicara berdasarkan data yang ada dan dokumen yang kami miliki di sini. Jadi semua dokumen tentang Pak Jokowi benar, sah, lanjut dia ya. Isu ijazah palsu Jokowi sendiri sebenarnya telah lama beredar di masyarakat. Ya, tidak boleh ada loyalitas ganda, karena loyalitas itu karena jabatannya, bukan karena orangnya. Jadi kalau loyal kepada Prabowo because he is the president, tapi loyal kepada Jokowi, dia warga negara biasa. Ya, baik teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung kembali ya di channel kita. Dalam video kali ini, tadi barusan kita melihat pernyataan-pernyataan para aktivis dalam menyampaikan pernyataan mereka di kasus daripada ijazah Jokowi yang saat ini sedang bergulir. Dan kita bisa melihat ya teman-teman, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka utarakan itu memang sangat-sangat luar biasa sekali dan juga sangat berwibawa sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah ketika mereka menyampaikan hal itu, istilahnya belum lagi selesai masalah yang satu, sudah muncul pakar hukum baru, ahli hukum baru atau ahli politik baru yang mereka undang, apalagi ketika rekan daripada perjuangan mereka keluar daripada valu mereka. Apa yang mereka lakukan, mereka selalu mencari atau menambah daripada perjuangan mereka ini. Istilahnya mati satu tumbuh daripada seribu. Itulah merupakan moto mereka kemungkinan besar teman-temannya. Dan saya acungkan jempol kepada Roy Suryo, luar biasa sekali ketika dia menyampaikan pernyataannya itu adalah benar, yang menyatakan 90,9% ijazah Jokowi itu palsu, dan itu sudah real katanya dan tidak boleh dibantah. Sementara yang dia teliti, yang ia pegang pun adalah cuman
berupa fotokopi, bukan asli daripada ijazah Jokowi. Nah, teman-teman, itulah hal-hal yang mereka sampaikan, hal-hal yang mereka klaim itu palsu, padahal tidak sesuai dengan pernyataan yang sebenarnya. Sampai di sini kuasa hukum daripada Roy Suryo yang semangatnya luar biasa sekali, Refli Harun ini yang juga bertindak sebagai kuasa hukum daripada Roy Suryo, teman-teman. Dalam polemik ini dia menilai bahwa polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini seharusnya tidak perlu ditarik di ranah pidana. Nah, teman-teman, pernyataannya dalam kasus ini sebagai kuasa hukum daripada Roy Suryo memberikan pernyataan atau berupa kritis pedas ya terhadap kasus ini, dan juga boleh kita lihat apa yang dia sampaikan tegas juga dan sesuai dengan kenyataan menurut dia, teman-teman ya. Tetapi di sisi lain juga kita bisa melihat bahwa pernyataan-pernyataan daripada kuasa hukum Jokowi juga tidak kalah pentingnya dengan membantah setiap argumen daripada pernyataan atau kuasa hukum daripada Roy Suryo. Sebenarnya masalah ini sudah selesai, teman-teman ya, tetapi ada saja hal-hal baru atau penemuan kejanggalan baru. Apa yang mereka sampaikan itu, ya itulah nanti yang menambah dan semakin menjadi pembahasan politik, menjadi sorotan politik dengan penemuan-penemuan mereka itu. Refli Harun yang bertindak sebagai kuasa hukum bagi Roy Suryo dan kawan-kawan dalam polemik hukum ini menilai bahwa polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo seharusnya tidak perlu ditarik ke ranah pidana. Ia secara konsisten mendesak agar proses penyidikan terhadap kliennya dihentikan karena menyangkut diskursus publik dan penilaian atas dokumen. Nah, itulah beberapa tanggapan daripada kuasa hukum Roy Suryo yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Ketika dia menyatakan sebenarnya kasus ini tidak perlu ditarik ke ranah hukum. Simak penjelasan lengkap yang disampaikan oleh beberapa kuasa hukum Roy Suryo. Pokok pertama yang dinyatakan di sini, teman-teman, mari kita baca saja. Bukan ranah pidana. Refli berpendapat bahwa perdebatan tentang keaslian ijazah merupakan bagian dari penelitian sikap dan opini publik, sehingga tidak layak diproses secara hukum di kepolisian. 2. Desakan penghentian penyidikan. Sebagai kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, ia resmi meminta agar penyidikan terhadap kliennya dihentikan agar tidak terjadi kriminalisasi atas pendapat publik. Nah, teman-teman, di sini dia meminta agar kasus ini dihentikan dan tidak mau dilanjutkan lagi ke babak final ya. Dan juga istilahnya ini tidak perlu lagi ditarik ke ranah hukum. Yang terakhir, pernyataan terakhir, teman-teman. Tantangan transparansi. Ia menilai pembuktian keaslian ijazah semestinya dilakukan secara terbuka kepada publik, alih-alih menggunakan instrumen hukum pidana seperti pencemaran nama baik. Nah, teman-teman, luar biasa sekali apa yang dia sampaikan, apa yang dia nyatakan ini di kasus ini untuk membela daripada kliennya, luar biasa sekali. Dan apa yang dia sampaikan juga sudah benar dan sudah mewakili daripada masyarakat bahwa kasus ini tidak perlu lagi ditarik ke ranah hukum. Pakar hukum tata negara Refli Harun secara konsisten mengkritik penanganan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terutama setelah dirinya bertindak sebagai kuasa hukum bagi pihak yang dilaporkan seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa. Berikut adalah poin-poin utama pernyataan dan argumen yang disampaikan oleh Refli Harun mengenai polemik tersebut. 1. Mendesak penghentian kasus kliennya. Poin pertama, bukan bentuk menyerah. Refli secara resmi meminta pihak kepolisian untuk menghentikan proses penyidikan atau SP3 terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ia menegaskan tuntutan ini bukan berarti kliennya kalah atau menyerah secara hukum. Menggeser fokus pembuktian. Menurutnya, menghentikan kasus pidana kliennya akan membantu menggeser fokus utama kembali ke akar permasalahan yang sebenarnya, yaitu pembuktian keaslian ijazah sendiri. Nah, ini pernyataan yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Dengan dia menyampaikan hal ini, kemungkinan besar daripada pihak kuasa hukum Jokowi mengerti dan dapat mengiyakan apa yang dia sampaikan itu, teman-teman. 2. Desakan penghentian penyidikan. Refli Harun secara konsisten mengkritik penanganan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terutama setelah dirinya bertindak sebagai kuasa hukum bagi pihak yang dilaporkan seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ia menilai pembuktian keaslian ijazah semestinya dilakukan secara terbuka kepada publik, alih-alih menggunakan instrumen hukum pidana seperti pencemaran nama baik. Nah, teman-teman, di sini dia meminta agar kasus ini dihentikan
Poin kedua, menggeser fokus pembuktian. Menurutnya, menghentikan kasus pidana kliennya akan membantu menggeser fokus utama kembali ke akar permasalahan yang sebenarnya, yaitu pembuktian keaslian ijazah itu sendiri. 3, atau yang terakhir teman-teman, potensi pelanggaran HAM. Refli menyatakan bahwa melanjutkan kriminalisasi terhadap pihak yang melontarkan kritik atau analisis opini berpotensi melanggar hak asasi manusia atau HAM kliennya. Nah, itulah beberapa hal-hal yang disampaikan oleh kuasa hukum Roy Suryo, teman-teman, dengan menyampaikan kritikan pedas terhadap kliennya yang saat ini sedang menjadi daripada tersangka, yaitu terdakwa Dr. Tifa dan juga Roy Suryo, teman-teman. Menantang Jokowi menunjukkan ijazah asli secara transparan. Poin pertama, tantangan keterbukaan. Refli secara terbuka menantang Jokowi untuk menunjukkan dokumen fisik asli ijazahnya ke hadapan publik. Poin kedua, menghindari pasal fitnah. Langkah menunjukkan ijazah asli dinilai sebagai cara paling efektif dan elegan untuk membantah tuduhan tanpa harus menggunakan pasal-pasal pidana seperti pencemaran nama baik atau Undang-Undang ITE. Yang terakhir, kritik dokumen titipan. Ia mempertanyakan mengapa dokumen tersebut seolah hanya diperlihatkan secara terbatas pada saat gelar perkara khusus dan dititipkan ke Polda Metro Jaya, bukan dibuka secara transparan kepada publik. Nah, itu beberapa pernyataannya luar biasa sekali, teman-teman. Ia menilai kasus ini tidak layak masuk ranah pidana. Isu opini publik. Refli berpendapat bahwa polemik ijazah ini tidak sepatutnya dibawa ke ranah hukum pidana. Masalah ini berakar dari riset, sikap, dan opini masyarakat terhadap sebuah dokumen pejabat negara. Poin kedua, gunakan kontra opini. Karena ijazah presiden merupakan dokumen publik, solusi terbaik jika Jokowi merasa keberatan adalah melakukan kontra opini dengan penjelasan yang clear demi menciptakan keseimbangan di mata publik. 9. Keempat, menuding proses hukum tidak transparan. Pertama, sikap penyidik dan jaksa. Refli menuding pihak penyidik kepolisian serta jaksa tidak transparan dalam menangani perkara yang menyeret Roy Suryo CS. 2. Klaim temuan kejanggalan. Ia menyatakan adanya beberapa temuan kejanggalan dari analisis kliennya seperti perbedaan format, legalisasi ijazah dari waktu ke waktu, dan ketidakjelasan periodisasi jabatan pejabat kampus yang menandatanganinya. Bagi Refli, kejanggalan-kejanggalan argumentatif seperti ini tidak boleh dipatahkan begitu saja dengan vonis pidana tanpa transparan bukti material. Nah, teman-teman, demikian dulu ulasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dan terus sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.